Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Ilmu Reproduksi Ternak A dengan Asbing Kak Salas Taufiki akan membahas mengenai praktikum IRT yang sudah dilakukan selama ini. Nah, itu ada 5 acara teman-teman. Nah, akan dibawakan oleh teman-teman dari kelompok 6. Nah, bisa langsung aja disimak videonya. Acara pertama akan dibawakan oleh Asrafi Munir dan juga Fadil Dela. Kita bisa langsung lihat aja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrafi Munir dengan NIM 23010120120043. Saya dari kelompok 6A. Di sini saya akan menjelaskan organ reproduksi ternak ruminansia maupun unggas, baik itu jantan maupun betina. Tetapi dengan keterbatasan waktu yang saya miliki, saya akan menyebutkan organ reproduksi ternak ruminansia dan unggas dari yang paling dalam sampai paling luar. Yang pertama yaitu ternak ruminansia jantan. Ternak ruminansia jantan sendiri memiliki 10 organ reproduksi. Pertama, testis, kedua, skotum, ketiga, sel interstitial, keempat, epididymis, kelima, osteoperen, keenam, vesicula seminalis, ketujuh, kelenjar prostat, 8 kelenjar koper, 9 uterus, 10 penis. Yang kedua yaitu ternak ruminansia betina. Ternak ruminansia betina memiliki 5 organ reproduksi. Yang pertama ovarium, kedua oviduct, ketiga uretra, keempat vagina, kelima vulva. Yang ketiga yaitu ternak unggas jantan. Ternak unggas jantan sendiri memiliki 5 organ reproduksi. Yang pertama yaitu testis, yang kedua epididymis, yang ketiga osteoperen, yang keempat magnum, yang terakhir yaitu kloaka. Yang keempat yaitu ternak unggas betina. Ternak unggas betina memiliki 8 alat reproduksi. Pertama ovarium, kedua oviduct, ketiga infundibulum, keempat magnum, kelima ethmus, keenam uterus, ketujuh vagina, dan yang terakhir yaitu kloaka. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fadil Delananda dengan NIM akhiran 40270 dari kelompok 6. Di sini saya akan mereview materi mengenai mekanisme hormon pada ternak ruminansia dan unggas jantan maupun betina. Berikut merupakan bagan mekanisme hormon ternak ruminansia jantan. Hormon testosteron pada ternak ruminansia jantan berfungsi untuk menghasilkan seks sekunder dan libido pada ternak serta membantu proses spermatogenesis yang terjadi di tubulus seminiferus. Berikut merupakan bagan mekanisme hormon ternak ruminansia betina. Pada ternak ruminansia betina, hipofisa akan terbagi menjadi 2, adenohipofisa dan neurohipofisa. Apabila ternak terjadi birahi, maka adenohipofisa akan mensekresikan hormon FSH, LH, dan LTH. Selanjutnya yaitu mekanisme hormon unggas jantan. Pada unggas jantan, adenohipofisa akan mensekresikan hormon FSH dan LH. Hormon FSH akan menstimulus sel Sertoli dan tubulus seminiferus. Sel Sertoli berfungsi sebagai pemberi nutrisi sperma, serta tubulus seminiferus sebagai tempat terjadinya spermatogenesis. Pada hormon LH akan menstimulus sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron yang nantinya akan digunakan pada proses spermatogenesis. Selanjutnya yaitu bagan mekanisme hormon unggas betina. Pada unggas betina, adenohipofisa akan mensekresikan hormon FSH, LH, dan LTH. Pada hormon FSH akan menstimulus ovarium untuk mensekresikan hormon estrogen dan progesteron, serta neurohipofisa akan mensekresikan hormon oksitosin. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai acara 1 teman-teman. Selanjutnya acara 2 akan dibawakan oleh temanku, yaitu Susi Ambarwulan. Langsung aja disimak ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Susi Ambarwulan dengan NIM 230101201212 dari kelompok 6A Ilmu Reproduksi Ternak A. Di sini saya akan menjelaskan acara 2 yaitu gametogenesis. Gametogenesis sendiri adalah proses pembentukan sel gamet baik gamet jantan maupun betina.
Yang pertama membahas mengenai morfologi spermatozoa terdiri dari 1 kepala, 2 badan atau bagian tengah. Yang ketiga yaitu ekor. Yang kedua membahas mengenai morfologi ovum terdiri dari 1 corona radiata, 2 zona pellucida, 3 membran vitelin, 4 nukleus. Membahas mengenai proses spermatogenesis. Semula, spermatogonia membelah secara mitosis menghasilkan spermatosit primer. Spermatosit primer akan membelah secara meiosis membentuk spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder akhirnya berkembang kemudian matang sempurna menjadi spermatid. Spermatid mengalami perubahan bentuk atau mengalami metamorfosa menjadi spermatozoa yang dilengkapi dengan kepala dan ekor sehingga bisa bergerak aktif di dalam lumen tubulus. Yang keempat membahas proses oogenesis. Semula oogonia membelah secara mitosis menghasilkan oosit primer. Semua oosit primer membelah secara meiosis menghasilkan 1 oosit sekunder dan 1 badan kutub primer. Oosit sekunder akan membelah menjadi 2 sel ootit dan badan polar sekunder. Ootit mengalami perkembangan lebih lanjut menjadi ovum matang, sedangkan ketika badan kutub mengalami degenerasi atau hancur. Pada oogenesis hanya menghasilkan 1 ovum yang dapat dibuahi oleh sel sperma. Uji kualitas semen ada 2 tahap, yaitu uji makroskopis dan uji mikroskopis. Uji makroskopis yang pertama ada volume. Volume semen pada 1 kali ejakulasi dan dapat dilihat dari tabung penampungan yang berskala. Yang kedua, warna. Semen yang normal mempunyai warna putih susu sampai kekuningan. Yang ketiga, ada konsistensi. Kekentalan semen yaitu konsistensi berkolerasi dengan konsentrasi spermatozoa. Penilaiannya bisa encer, agak kental, atau kental. Yang keempat ada bau. Semen mempunyai bau yang khas. Yang kelima ada pH. pH dapat dilihat dengan menggunakan kertas lakmus. Semen yang normal mempunyai pH 6,2 sampai 7,8. Kemudian uji mikroskopis. Terdiri dari 1 motilitas. Motilitas merupakan banyaknya spermatozoa yang motil progresif dibandingkan dengan seluruh spermatozoa yang ada dalam satu pandang mikroskop. Yang kedua, mortalitas. Mortalitas adalah keadaan hidup matinya sel sperma. Yang ketiga adalah abnormalitas. Abnormalitas merupakan pengujian banyak sedikitnya kecacatan pada spermatozoa seperti bagian kepala yang bengkok atau mempunyai 2 kepala. Yang keempat ada konsentrasi. Konsentrasi adalah banyaknya spermatozoa per unit dalam satu volume. Itu tadi merupakan pembahasan mengenai acara yang kedua. Berikutnya merupakan acara yang ketiga yang akan dibahas oleh temanku lagi, yaitu Hetikoma. Langsung aja teman-teman, kita tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hetikoma dengan NIM 230101201204245. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum ilmu reproduksi ternak pada acara 3, yaitu mengenai seleksi ternak dan sinkronasi birahi. Seleksi ternak adalah suatu strategi di bidang peternakan yang memiliki tujuan untuk memilih ternak yang memiliki kualitas unggul. Pada proses seleksi ternak, biasanya untuk ternak jantan itu dilihat dari kualitas semen yang dihasilkan untuk memperoleh bibit yang mempunyai mutu genetik yang baik dan unggul. Sedangkan pada ternak ruminansia betina biasanya itu dilihat dari ambing yang simetris. Sedangkan pada unggas betina itu biasanya dilihat dari produksi telur per tahun, yaitu sekitar 60-80 butir per tahun, dan kualitas menetasnya 80% menurut Paratitis et al. 2018. Pada seleksi ternak itu memiliki ciri-ciri kondisi ternak yang sehat. Biasanya dilihat dari badan yang sehat, kaki kokoh, mata jernih, dan postur tubuh yang gagah, dan bulu yang cerah. Pada ternak ruminansia itu bisa dilihat dari nilai BCS yang baik, tingkat libido yang tinggi, dan kondisi alat reproduksi. Untuk ruminansia betina itu biasanya dilihat dari nilai Most Portable Producing Ability atau MPPA terhadap berat sapi, karena sifat berat sapi dapat mencerminkan kemampuan mengasuh anak suatu induk yang
baru. Untuk unggas betina biasanya itu dilihat dari kemampuan ternak betina untuk mengeram pada anaknya atau mengasuh anak pada suatu induk yang baik. Materi kedua yaitu adalah sinkronasi birahi. Sinkronasi birahi adalah salah satu upaya peningkatan populasi dan mutu genetik ternak. Tujuan dari sinkronasi birahi ini adalah untuk menyamakan atau menyelaraskan massa birahi pada suatu kelompok ternak. Fungsi dari sinkronisasi birahi ini adalah memudahkan peternak dalam melakukan inseminasi buatan dan transfer embrio. Biasanya alat yang digunakan untuk sinkronisasi birahi ini adalah pipa aplikator dan pipa pendorong. Kemudian bahan yang digunakan ada hormon progesteron dan spons. Tahap yang dapat dilakukan untuk sinkronisasi birahi ini ada 2 tahap, yaitu dengan penyuntikan hormon progesteron dengan sepuit dan alat, dan ada juga dengan pipa aplikator yang dimasukkan ke dalam organ reproduksi. Nah, itu tadi ya teman-teman mengenai pembahasan acara 3. Nah, selanjutnya acara 4 akan dijelaskan oleh aku sendiri. Nah, bisa langsung disimak ya teman-teman video berikutnya. Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Aulia Danisa Putri dengan NIM 23010120120044 dari kelas Ilmu Reproduksi Ternak A dari kelompok 6A dengan asisten pembimbing Kak Muhammad Salas Taufiki. Nah, pada video kali ini aku akan menjelaskan mengenai acara 4, penampungan semen dan pembuatan semen beku. Nah, materi yang digunakan pada acara 4 penampungan semen dan pembuatan semen beku ini meliputi alat dan bahan. Sedangkan metodenya itu meliputi pembuatan artificial vagina atau vagina buatan, lalu dilanjutkan untuk penampungan semen, lalu pembuatan stock solution atau larutan pengencer, lalu dilanjutkan dengan pembuatan semen beku. Pembahasan yang pertama yaitu adalah penampungan semen beku, yang berarti suatu teknik untuk menampung semen atau spermatozoa yang dihasilkan oleh ternak jantan yang tidak dapat menaiki ternak betina ketika musim kawin atau ketika birahi. Nah, penampungan semen beku ini ada 3 metode. Yang pertama yaitu metode pengurutan yang biasa digunakan untuk ternak jenis unggas. Yang kedua yaitu metode elektroejakulator. Dan yang ketiga adalah dengan metode artificial vagina atau vagina buatan yang biasa dipasangkan ke penis jantan ketika penis sudah mulai ereksi. Nah, setelah semen berhasil ditampung, semen masuk ke dalam tahap berikutnya yaitu pengenceran semen yang dilakukan dengan ditambahkan larutan pengencer atau stock solution. Nah, bahan-bahan dari stock solution atau larutan pengencer ini dapat berasal dari bahan alami maupun bahan sintetis asalkan tetap memiliki fungsi yang sama yaitu menutrisi semen. Nah, tujuan dari pengenceran ini adalah untuk mempertahankan daya simpan atau memperpanjang daya simpan serta meningkatkan fertilitas dari semen itu sendiri. Syarat dari stock solution yang baik itu memiliki sifat yang hampir sama dengan semen itu sendiri dan tidak bersifat toksik serta memiliki konsentrasi yang tidak terlalu kental sehingga dapat meningkatkan daya fertilitas dari semen yang dihasilkan. Di larutan pengencer atau stock solution itu memiliki rumus tertentu teman-teman, jadi nggak bisa kita asal melarutkan seperti itu. Nah, untuk rumusnya bisa dilihat di sini. Nah, setelah semen diencerkan, semen masuk ke tahap berikutnya yaitu pembuatan semen beku yang diawali dengan uji makroskopis dan juga uji mikroskopis. Uji mikroskopis itu meliputi motility, lalu ada pergerakan individu, pergerakan kelompok, pergerakan massa. Nah, selanjutnya ketika semen sudah memiliki standar mutu yang baik, dilanjutkan ke proses ekuilibrasi, printing, sealing, dan juga filling. Lalu kemudian dimasukkan ke before freezing atau pre-freezing yang diawali dengan meletakkan straw semen beku ke rak hitung atau ke bilik hitung, lalu dimasukkan ke dalam box freezing yang kemudian dicek lagi kualitasnya yaitu uji mikroskopis dan juga makroskopis. Setelah itu dimasukkan ke dalam nitrogen cair hingga membeku. Apabila sudah membeku maka dilakukan pengecekan kualitas dengan motility dengan cara ditowing terlebih dahulu. Oke, itu
tadi merupakan acara 4, pembahasan mengenai acara 4. Selanjutnya, pembahasan acara 5 akan dibawakan oleh ketua kelompok dari kelompok 6, yaitu Budi Yuwono. Langsung aja kita simak ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Yuwono dengan akhiran NIM 0042 dari kelompok 6 IRTA. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang acara kelima, yaitu inseminasi buatan dan deteksi kebuningan. Nah, yang pertama yang saya bahas yaitu untuk perkawinan alami. Nah, untuk perkawinan alami tersebut adalah perkawinan yang dilakukan secara langsung tanpa bantuan alat. Kedua, yaitu proses inseminasi buatan adalah proses perkawinan yang dilakukan dengan menggunakan bantuan alat. Hasil inseminasi buatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu kualitas semen, kondisi organ reproduksi betina, ketepatan waktu inseminasi buatan, dan keterampilan inseminator. Siduru birahi pada ternak betina. Nah, untuk deteksi birahi yang bisa dilakukan yaitu melihat kondisi vulva. Nah, untuk kondisi vulva yaitu terdiri dari warna, tingkat kebengkakan, dan mengamati lendir yang keluar dari vulva. Kelebihan dan kekurangan inseminasi buatan. Nah, untuk yaitu pemeliharaan, mengurangi biaya pemeliharaan pada ternak jantan, karena pada inseminasi buatan ini pejantannya tidak dipelihara secara langsung. Nah, untuk kekurangan dari inseminasi buatan ini yaitu menyebabkan distokia atau kesulitan kelahiran. Untuk selanjutnya yaitu tentang deteksi kebuntingan. Nah, deteksi kebuntingan ini adalah upaya untuk mengetahui bunting atau tidaknya pada ternak yang sudah diinseminasi buatan. Nah, untuk deteksi kebuntingan ini ada 3 metode, yaitu dari DEEA gas, metode menetesi larutan-larutan. Nah, pada metode DEEA gas tag ini memiliki akurasi sebesar 87,58%. Nah, yang metode kedua yaitu palpasi puting. Pada metode ini yaitu mendeteksi dengan memerah pada puting. Nah, untuk ternak tersebut bunting atau tidaknya yaitu apabila pada puting tersebut mengeluarkan cairan berwarna putih dengan tekstur lengket. Untuk tingkat keakuratan palpasi puting ini tergantung pada umur kebuntingan ternak. Semakin tua umur kebuntingan, maka semakin tinggi tingkat keakuratan. Nah, untuk yang terakhir yaitu palpasi rektal. Nah, untuk palpasi rektal ini dilakukan dengan cara memasukkan tangan ke dalam rektum ternak dan melakukan perabaan uterus, apakah terjadi pembesaran atau tidak. Untuk tingkat keakuratan dari metode palpasi rektal ini yaitu mencapai 100%. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi merupakan pembahasan acara 5. Nah, acara dalam praktikum IRT semester ini itu cuma ada 5 teman-teman. Jadi itu tadi adalah acara yang terakhir. Nah, sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 6 mengenai pembahasan video praktikum ilmu reproduksi ternak di semester 3 ini. Nah, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata dari anggota kelompok 6 yang kurang berkenan di hati teman-teman dan di hati audiens semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.